إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan, waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama kembali, belajar bahasa Arab ya, dengan buku panduan Durusul Lughah Al-Arabiyah yang sudah ada di hadapan kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki Ad-Darsul Awwal ya. Itu pertemuan kedua kita. Kita sudah memasuki Ad-Darsul Awwal dengan materi atau pelajaran hadza. Dan yang mana hadza itu adalah ismu isyarah lil mufradil mudzakkaril qaribil aqili wa ghairil aqil. Hadza itu adalah kata benda atau kata petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita. Ya, benda ini bersifat mufrad, kata tunggal yang dekat, ya, mudzakkar, baik yang berakal maupun tidak berakal. Ya, kata benda yang kita tunjuk itu bisa berakal atau tidak berakal. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah melewatinya. Kemudian pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ma hadza. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, seperti biasa ya, seperti yang kemarin sudah diterangkan, insya Allah setiap kali pertemuan kita akan berusaha menguasai 4 keahlian dalam menguasai bahasa Arab, yang dimana di situ adalah al-istima', mendengar, at-tahaddus atau al-lisan, berbicara, al-qiraah, membaca, dan al-kitabah, menulis. Seperti biasa, Ana akan membaca terlebih dahulu, jadi nanti teman-teman mendengar. Setelah itu selesai, kita akan baca bersama-sama. Kemudian kita akan membahas pelajaran yang ada di dalamnya, di dalam teks ini, dan kemudian kita menerjemahkan, dan setelahnya kita latihan. Nah, ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik, teman-teman semuanya sudah dibaca. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama. Istami' wa raddid. Ana membaca dan teman-teman menirukan. Kita mulai. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Naam, hadza baitun.
نعم نعم هذا بيت. Ma hadza? ما ما هذا هذا؟ Hadza qamisun. هذا هذا قميص. Ahadza sarirun? أهذا سرير؟ La, hadza kursiyun. لا لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. Ahadza miftahun? أهذا هذا مفتاح؟ هذا مفتاح. La, hadza qalamun. لا لا هذا 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 قلم. قلم. Ma hadza? ما هذا؟ هذا Hadza najmun. هذا نجم. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman sudah mulai ikut bergabung. Nah, setelah kita baca bersama, teman-teman silahkan membaca satu persatu. Dimulai dari Mas Anis. Tafadhol Mas Anis. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. Tayyib, ahsantum barakallahu fikum. Selanjutnya, ba'dahu Mas Sandi Kencana. Tafadhol Mas Sandi. نعم صح ما هذا ما هذا هذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت ما هذا هذا قميص أهذا سرير لا هذا كرسي أهذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا نجم Nanti dah, nah itu bang. Ahsantum barakallahu fikum. Ba'dahu setelah Mas Sandi, Mas Masrul. Tafadhol Mas Masrul. Ma hadza. Begitu bacanya. Ustaz. Betul? Iya, betul. Ma hadza Mm-mm. hadza baitun. Mm-mm. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza hadza qamisun. Naam. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Mm-mm. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Mm-mm. Ma hadza Ma hadza? ma hadza hadza najmun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Naam. Nah, di situ disebutkan ya, ma hadza. Jadi kalau hadza kita sudah mempelajarinya pada pertemuan kemarin. Nah, ada sesuatu yang baru di sini yaitu ma. Ma itu artinya apa? Nah, di sini. Ma hadza. Apa itu ma? Ma adalah ismu istifhamin li ghairil aqil. Ma itu adalah isim. Isim itu kata benda. Ya, dalam bahasa Arab ya sama sebenarnya secara umum dengan bahasa kita. Jadi ada kata benda, kata kerja seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab di sini ada kata huruf, ada 3 kata. Kata benda, kata kerja dan kata huruf. Nah, nanti insya Allah kita juga akan mempelajari. Nah, ma ini adalah ismu istifhamin. Isim atau kata benda yang menunjukkan pertanyaan. Ismu istifhamin, kata tanya. Kata tanya li ghairil aqil, untuk benda yang tidak berakal. Nah, seperti kemarin ya sudah dijelaskan. Jadi ada peruntukan hadza
Kata petunjuk itu diperuntukkan untuk benda yang mudzakkar, tunggal, berakal maupun tidak berakal. Nah, adapun ma di sini, ma hadza itu diperuntukkan untuk benda yang tidak berakal. Artinya adalah apa? Ma artinya apa? Ya. Ma hadza artinya apa ini? Misalnya, contohnya apa? Ini. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun. Nah, ini ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Buku. Ini buku. Ma hadza, apa ini? Hadza babun. Ini pintu. Ya, pintu. Ghairul aqil. Tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ya, pena tidak berakal. Nah, ini semuanya benar. Karena tiga benda ini tidak berakal. Begitu juga dengan kata benda lainnya yang tidak berakal. Seperti miftahun, baitun, masjidun, dan seterusnya yang kemarin kita sudah pelajari. Adapun di bawah ini ya, ada contohnya juga. Apabila ma hadza, apa ini, diperuntukkan untuk rojul, hadza rojulun, ini seorang lelaki. Nah, maka ini tidak tepat, ya, tidak tepat karena seperti di dalam definisinya, ma itu diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal, ghairul aqil. Jadi kata tanya yang diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Oleh karenanya, artinya apa? Jadi kalau ditanyakan apa ini adalah seorang lelaki. Nah, jadi tidak tepat atau tidak cocok. Begitu juga dengan ini. Ma hadza, apa ini? Hadza waladun. Ini seorang anak. Nah, ini juga tidak tepat dan tidak cocok. Terus cocoknya apa? Nah, cocoknya adalah nanti ada pelajaran sendiri bagaimana kita bertanya untuk sesuatu benda yang berakal. Ismu istifhamin lil aqil. Kata tanya untuk benda yang berakal. Nanti setelah ini, insya Allah. Masih di pelajaran pertama. Nah, jadi pelajaran yang setelah kemarin itu hadza adalah ma. Artinya adalah apa? Yaitu kata tanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, itu arti dari ma. Nah, kemudian di situ juga ada ahadza. Ahadza. Nah, Masya Allah ya. Ini diantara luar biasanya bahasa Arab. A. A itu ternyata sudah ada artinya. A saja ada artinya. Begitu juga dengan B. B itu ada artinya. Ya. Kalau di sini A itu artinya adalah apakah. A memiliki arti apakah. Definisinya adalah hamzatul istifham, yaitu kata tanya dengan menggunakan huruf hamzah. Atau hamzah yaitu huruf hamzah al-istifham untuk pertanyaan. Ya. Huruf hamzah untuk pertanyaan. Adapun jika dalam bahasa Arab ini sudah pasti ya, kalau pertanyaannya itu apakah ya, pasti jawabnya adalah na'am atau la. Harfun itu huruf, jawabuhu, jawabnya. Huruf untuk menjawabnya adalah na'am, atau la, tidak. Na'am, iya, la, tidak. Jadi intinya hadza sarirun. A itu artinya apakah. Apakah ini kasur, sarirun? Nah, kalau sudah ada pertanyaan apakah atau A, jawabannya pasti ada dua, ya. Salah satu dari kedua ini. Entah na'am, entah la. Kalau misalnya yang ditanyakan itu benar, ahadza sarirun, menunjuk benar-benar yang ditanyakan adalah kasur, maka jawabannya na'am. Na'am, hadza sarirun. Tapi kalau yang ditunjuk ternyata bukan sarir, ya kasur, ternyata yang ditunjuk adalah kursi misalnya, maka berarti tidak benar.
ahadza sarirun, maka jawabannya la, tidak. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, jadi A artinya apakah? Jawabannya ada dua, kemungkinan dua. Entah itu na'am, entah la. Jika jawabannya benar, jawabannya na'am, iya. Tapi jika jawabannya salah, maka kita jawab dengan la, tidak. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya di sini. Ahada sarirun, apakah ini kasur? Nah, karena yang ditunjuk memang sarir atau kasur, maka jawabannya na'am, iya. Hada sarirun, ini kasur. Tapi jika yang ditanyakan ternyata bukan sarir atau yang ditanyakan ternyata beda dengan yang ditanyakan tadi, ya. Ahada kursiyun, apakah ini kursi? Ternyata itu adalah sarir, maka jawabannya la, tidak. Hada sarirun, ini adalah kasur. Seperti itu. Begitu juga dengan ini. Ahada rojulun, apakah ini seorang lelaki? Naam, ya. Hada rojulun, ini seorang lelaki. Berarti benar yang ditunjuk adalah seorang lelaki. Tetapi jika yang ditunjuk ternyata yang ditunjuk seorang lelaki, tapi yang ditanyakan adalah walad, maka jawabannya adalah la. Ahada waladun, apakah ini seorang anak? La. Hada rojulun. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau yang ditunjuk tadi benar, ya, yang ditanyakan itu benar dengan apa yang ditunjuk, maka jawabannya na'am. Tapi kalau yang ditanyakan salah atau tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk tadi, maka jawabannya adalah la. Contohnya seperti ini tadi. Nah, jadi inilah pelajaran atau istifham, kata tanya. Kita bisa bertanya kepada lawan bicara kita dengan ma, apa, atau a, apakah. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada, seperti kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan dikenal dengan 5W 1H, ya kan? What, apa, wo, siapa, where, di mana, why, kenapa. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Ya, ma, apa, atau a, apakah, siapa. Nanti ada pelajarannya man setelah ini. Man, siapa? Contohnya man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian bagaimana? Ada juga kaifa. Kemudian kenapa? Limada. Ya, semuanya ada juga di dalam bahasa Arab. Nah, ini tahap yang pertama yang kita pelajari. Ma, apa, atau a, apakah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ma ini artinya adalah apa, digunakan untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal, ya, tidak berakal. Ma. Adapun a juga memiliki artinya adalah apakah. Kata tanya juga, apakah. Tapi jawabannya dua kemungkinan. Jika yang ditanyakan itu benar, maka jawabannya na'am. Jika yang ditanyakan itu salah, maka jawabannya la, artinya tidak atau bukan. Seperti itu, teman-teman, ya, pada pembahasan kali ini. Nah, semoga bisa difahami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, kita nanti terjemahkan satu persatu. Nah, tafadhol. Siapa? Ya, Masrul. Masrul. Nah, tafadhol Mas Masrul. Ini kalau diawali dengan kalimat a, itu tidak berpengaruh apakah yang ditanyakan itu berakal atau tidak, ya Ustaz? Oh iya, untuk a, apakah? Misalkan benda, Bebas. Babun. Iya, betul. Ahada babun misalnya. Apakah ini pintu? Naam. Atau ahada rojulun. Nah, jadi tidak terikat. Kalau ma ini tadi terikat. Dia harus untuk menunjukkan kepada benda yang tidak berakal. Ataupun adapun a, ya, ini tidak terikat. Dia bisa berlaku untuk benda yang tidak berakal ataupun yang berakal. Seperti itu. Nah.
Ada Nah, yang Ustaz, tanyakan lagi? Naam, tafadhol Mas Sandi. ya, Ustaz. Jadi kalau yang tadi Ustaz, yang apa? Yang jawabannya apakah tadi itu cuman udah mutlak ya Ustaz, jawabannya na'am atau la. Iya, Kalau betul. seandainya Naam atau la. ini kalau kita nggak tahu Ustaz, gimana tuh jawabnya Ustaz? Bagaimana Mas Sandi? Kalau Kalau kita nggak tahu, misalkan iya atau tidak, kita nggak tahu jawabannya misalnya kan. kalau nggak tahu ya nanti la adri seperti itu. La adri. Saya tidak tahu. Jawabannya seperti itu. Kalau itu kan berarti ragu ya. Kita nggak tahu jawabannya benar atau jawabannya salah. Karena memang nggak tahu, ya sudah kita jawab la adri. Saya tidak tahu. Atau la a'lam. Nah itu. Nah, Saya lagi Ustaz satu. tafadhal Mas Masrul. Ya, itu kan tadi yang pertanyaannya yang sebelumnya itu kan kalimat a depannya itu untuk hurufnya ma itu apakah bisa juga jawabannya itu la atau na'am? Nah, mahadza. Mahadza. Kalau misalnya kita Mahadza. kita Tidak tahu terjemahkan misalkan di tadi bahasa kita ya. Iya. Kalau misalnya kita terjemahkan di bahasa kita, mahadza, apa ini? Apakah ini mahadza, apa ini? Kita jawab iya atau tidak. Kira-kira nyambung tidak? Kalau saya tidak tahu, misalkan itu jawabannya Ustaz. Bisa gitu. Kan kalau la misalnya juga kita nggak tahu, la adri, iya bisa. Oh, ya sama sesuai dengan percakapan kita lah, yang penting sesuai bahasa. Oh iya, oke. Yang kita ajak bicara paham, kitanya juga paham ya. Oh iya, syukron Ustaz. Ya, afwan. Nah, secara umum ya seperti ini, masih mudah insya Allah ya. Sekarang kita mulai terjemahkan. Dari yang kita pelajari dan yang kita baca barusan, silahkan diterjemahkan satu persatu sesuai dengan yang Ana tunjuk ya. Dimulai dari Mas Anis. Ma hadza artinya apa? Sebentar, yang ditunjuk yang mana tidak kelihatan. Ini. Ma hadza. Oh ya. Nah, apa ini? Berikutnya hadza baitun, Mas Sandi. Ini rumah. Ahsanta. Berikutnya Mas Masrul, ahadza baitun? Mas Masrul? Lupa kasihnya. Apa ini rumah? Ahadza, ulangi. Ahadza baitun? Oh, apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Ya. Ini apakah rumah? ini Ya, rumah? iya. Naam, hadza baitun, Mas Anis. Ya, ini adalah rumah. Ahsanta. Naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Ma hadza, Mas Sandi? Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun, Mas Masrul. Ini apa artinya? Kemeja. Kemeja, ahsanta. Kemeja boleh, baju boleh, gamis juga boleh. Barangkali gamis dari bahasa Arabnya ini komis, barangkali ya. Iya, komis. Wallahu alam. Ahadza sarirun, Mas Anis. Apakah ini kasur? Naam. La, hadza kursiyun, Mas Sandi. Tidak, ini kursi. Tidak, ini kursi. Naam, ahsantum. Ahadza miftahun, Mas Masrul. Apakah ini kunci? Ahsantum. La, hadza qalamun, Mas Anis. Bukan, ini adalah pena. Ahsantum. Naam. Ma hadza, Mas Sandi? Apa ini? Hadza najmun, Mas Masrul. Mas Masrul masih di tempat?
Tayyib, Mas Anis. Hada najmun. Tolong. Hah? Kita usir tidak dari sini kan? Tidak. Enggak di sana deh. Oh, ke sana ya? Kami nih. Kita suruh buka pintu. Mana kudungnya Nabila tadi? Enggak ada di sini. Di atas kapal. Iya, mana kudungnya Nabila tadi? Coba ambil kami. Naik. Bang, penghapus dulu, Bang. Coba ambil kami kudungnya. Coba ya. Minta dia ada. Halo, tes. Mas Anis masih di tempat? Mas Masrul? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Mas Sandi? Nah, Ustaz, masih. Alhamdulillah. Afwan. Trouble lagi ternyata. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan giliran Mas Masrul ya, yang terakhir. Yaitu hada najmun. Mas Masrul, terjemahannya apa? Ini bintang. Ini bintang. Nah, ahsantum. Nah, baiklah teman-teman. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah kita jika memang sudah bisa memahami. Sambil dibaca, sambil diperhatikan juga huruf-huruf, penulisan huruf-hurufnya ya. Baitun, komisun. Nah, ini ternyata kosakata baru lagi. Komisun, kursiyun, najmun, ya, najmun. Ada 2 kosakata baru. Nah, ini bisa diperhatikan bagaimana penulisannya. Nanti ketika kita menulis, ya, diharapkan teman-teman bisa menulis dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita uji kemampuan kita dalam menulis, teman-teman silahkan masing-masing membaca teks ini yang kita baca tadi dengan menerjemahkan, dibaca dan diterjemahkan. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun, dan seterusnya. Nah, tafadhol dimulai dari Mas Masrul. Mas Masrul? Ya, Tafadhol dibaca sekaligus diterjemahkan. langsung semua, Ustaz. Ya, dari awal sampai akhir. Oke. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza komisun, ini baju. Ahadza sarirun, apakah ini kasur? La, hadza kursiyun, tidak, ini kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun, tidak, ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Nah, ahsantum, Nah, Mas Masrul. Tafadhol berikutnya Mas Anis. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini kasur? La, hadza kursiyun.
Bukan, ini adalah kursi. Ahadha miftahun, apakah ini kunci? La, hadha qalamun. Bukan, ini adalah pena. Ma hadha, apa ini? Hadha najmun, ini adalah bintang. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Berikutnya ba'dahu Mas Sandi. Tafadhal. Ma hadha, apa ini? Ma hadha, apa ini? Hadha baitun, ini rumah. Ahadha baitun, apakah ini rumah? Naam, hadha baitun. Iya, ini rumah. Ma hadha, apa ini? Hadha qamisun, ini baju. Ahadha sarirun? La, apakah ini kasur? La, hadha kursiyun. Tidak, ini rumah. Ahadha miftahun? La Apakah hadza ini- kursiyun. Ulangi. La, hadha kursiyan. Tidak, ini kursi. Kursi. Nah, Ahadha miftahun? Apakah ini kunci? La, hadha qalamun. Tidak, ini pena. Ma hadha? Apa ini? Hadha najmun. Ini bintang. ahsantum barakallahu fikum. Nah, sekarang kita berlatih bercakap-cakap ya. Kita berlatih at-tahaddus atau al-lisan, yaitu berbicara. Kita ada berempat, kita bisa bergantian dalam percakapan ini. Nanti yang satu bertanya, yang satunya lagi menjawab. Nah, dimulai dari Ana dengan Mas Masrul ya. Ana yang bertanya, Mas Masrul menjawab. Nah, Siap. siap Mas Masrul? Insya Allah. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza komisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ahsantum. Nah, tafadhal Mas Masrul bertanya dan menunjuk lawan bicaranya. Entah Mas Anis atau Mas Sandi. Tafadhal. Mas Anis. Nah. Mas Saya Anis ingin siap ya? bertanya. Nah. Mas Anis. Ma hadza? Mas Anis masih hadir? Putus-putus ya? Oke. Tafadhal Mas Masrul diulang. Ma hadza? Oh, masih gangguan lagi. Gangguan lagi, Ustaz. Oh, Ma hadza? nah nanti gabung lagi. Masuk lagi Mas Anis. Ustaz tadi sempat keluar sendiri. Siap. Nah. Apa? Siap Mas Anis. Siap. Mas Masrul bertanya, Mas Anis menjawab. Tafadhal. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Ahsantum. Nah, sekarang Mas Anis memilih. Tinggal Mas Sandi berarti. Mas Anis bertanya dan Mas Sandi menjawab. Tafadhal. Ma hadza?
هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. Nah, ahsantum. Nah, sekarang Mas Sandi yang bertanya, Ana yang menjawab. Tafadhal Mas Sandi. أسد. ما هذا؟ Hada baitun. أهذا بيت؟ Naam, hada baitun. ما هذا؟ Hada qamisun. أهذا سرير؟ La, hada kursiyun. أهذا مفتاح؟ La, hada qalamun. ما هذا؟ Hada najmun. Nah, sebelum kita berpindah, apakah ada yang ditanyakan? Mas Sandi, Mas Anis, Mas Masrul. Aman Ustaz. Ya, Ustaz. Aman ya? Belum Ustaz. Yes. Sekarang kita lanjutkan tamrin. Ya, kita latihan. Silakan teman-teman dibuka buku tulisnya atau boleh dengan keypad atau HP-nya, nanti langsung bisa dikirim di grup. Ya, bisa langsung dikirim di grup. Mas Anis pakai apa nih? HP lagi? Iya, Ustaz. Siap. Mas Sandi menulis atau HP? Ana nulis Ustaz. Nulis. Mas Masrul? Nulis Ustaz. Nulis ya. Nah, peraturannya sekarang antum menulis dari apa yang Ana tanyakan di sini. Ya, jadi teman-teman buku pelajarannya silahkan ditutup ya. Entah nanti teman-teman bisa fokus kepada suara Ana atau fokus kepada gambar yang ada di HP teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman menulis jawaban dari pertanyaan ini. Jawaban dari pertanyaan ini. Tahu nggak dia apa itu? Mas Anis siap? Mas Sandi siap? Nah Ustaz. Mas Masrul siap? Insya Allah Ustaz. Baik, kita mulai. Mas Anis sepertinya masih ada gangguan sinyalnya. Siap, Mas Ustaz, Anis? HP-nya panas. Iya, iya. Siap ya. Kita mulai. Yang pertama, antum langsung menulis jawabannya. Dimulai dari kunci ini. Mana scrollnya? Ma hadza? Kunci ya. Ma hadza? Apa, Ustaz? Gambarnya nggak kelihatan. Oh, kurang jelas ya? Siap. Ini di layar HP saya gelap. Kayaknya sinyalnya gangguan, jadi nggak tampil. Baik, Ana sebutkan terjemahnya ya. Terjemahnya nanti Mas Anis ya, ditulis Arabnya. Yang kedua, ma hadza? Jawabannya ini buku. Nah, teman-teman menulis Arabnya. Ini buku. Ma hadza? Ini buku. Berikutnya nomor 3. Ma hadza? Hadza ini pulpen. Ma hadza? Ini pulpen. Kop atau K itu pulpen ini? Pulpen, kira-kira apa?
Kof kayaknya. Ulam. Ini pulpen. Lanjut. Ma hadza? Ini pintu. Ma hadza? Ini pintu. Ini pintu. Nomor 4. Berikutnya. Nomor 5. Ma hadza? Ini rumah. Ma hadza? Ini rumah. Berikutnya. Nomor 6. Ma hadza? Ini kursi. Ma hadza? Ini kursi. Berikutnya nomor 7. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Jawabannya tidak. Ini masjid. Ahadza baitun? Tidak. Ini masjid. Tidak, ini masjid. Nomor 7, nomor 8. Nomor 8. Ahadza miftahun? Tidak, ini pulpen. Ahadza miftahun? Tidak, ini pulpen. Atau ini pena. Nomor 9. Ahadza qamisun? Ya, jawabannya. Ya, ini kemeja. Atau ya, ini baju. Ahadza qamisun? Ya, ini baju. Terakhir nomor 10. Ahadza najmun? Jawabannya ya, ini bintang. Jawabannya ya, ini bintang. Nah, finish, intaha, selesai. Nah, Mas Selesai. Ahsantum, Mas Anis. Hada miftahun. Hada kitabun. Hada qalam. Nah, Mas Sandi dan Mas Masrul silahkan difoto ya, kemudian dikirim ke grup. Hada kitabun. Hada qalamun. Mas Dirun, Mas. Hada babun. Hada baitun. Hada kursiyun. Mas Dirun yang ragu ini. Hada. Kenapa? Maksudnya diragukan apa gimana? Gambarnya diragukan. Tulisannya. Oh, tulisannya. Tulisannya yang meragukan. Lah, Gini itu, nggak tahu begini Pak betul. Hada Lupa, miftahun. ada alifnya. Hada qalam. Hada qamisun. Naam, hada qamisun. Hada najmun. Naam, hada najmun. Naam. Mas Anis, alhamdulillah ya, 100. Mas Masrul, hada miftahun. Nah, miftahun kurang alif. Miftahun nomor 1 kurang alif. Kemudian kitabun. Nah, nomor 2 kitabun. Ada alifnya juga setelah ta.
Setelah Qolamun, tahu Ustaz. naam, setelah tak. Qolamun benar, babun benar, baitun benar, kursiyun benar, masjidun benar. Oh betul. Naam, la hada masjidun, la hada qolamun benar. Naam, hada Iya, huruf qamisun. jimnya itu yang beda. Oh ya, jimnya sudah benar. Nah, nomor 9, komisun. Nah, komis. Dengan mim, Komik. ya, setelah ya, sod. Komisun. Ya. Dan yang terakhir, najmun, betul. Jadi, nomor 1, nomor 2, ya, kurang alif. Dan komisun. Ya, dan sod. Ya. Nah, ahsanta Mas Masrul. Oh, ya, Mas Sandi ya? Ini Mas Sandi. Mas Sandi yang nomor 1, 2, dan 9. Miftahun kurang alif. Kitabun kurang alif. Dan komisun. Ya dan sod. Nah, berikutnya Mas Masrul. Nah ini sama. Miftahun nomor 1 kurang alif. Kitabun betul. Qolamun. Nah ini ternyata ada nunnya. Padahal tanwin ya. Bayabun. Baitun. Betul. Kursiyun nomor 3 ya. Nomor 1 dan nomor 3. Masjidun. Nah, jimnya disambung. Nah, jim dan dal bisa disambung. Iya itunya tadi yang ragu. Jim. Kemudian kolamun lagi. Nah, kolamun tanpa nun ya, tapi tanwin. Iya, maunya. Iya, Ya. ini yang ditanwin di Ustaz. Betul. Naam, hada komisun. Nah, ini kumis. Kumis apa komis? Ko ya. Ko, iya betul Ustaz. Ko. Ya, jadinya kumis ya. Naam. Nah, barakallahu fiikum teman-teman. Alhamdulillah ya. Secara umum teman-teman bisa menguasai. Cuman butuh ketelitian ya. Memang masih butuh ketelitian. Nah, ini ada sedikit faedah juga tentang kolamun ya. Kolamun. Diakhirin nun. Nah, makanya di dalam ilmu tajwid itu kenapa nun mati dan tanwin hukumnya ya. Yaitu hukum non mati dan tanwin di dalam ilmu tajwid. Itu karena apa? Definisinya secara umum sama. Tanwin dan non mati itu persamaannya adalah sama-sama bersuara nun. Ya, sama-sama nun seperti itu. Makanya ada hukum tersendiri, hukum non mati dan tanwin. 6. Barakallahu fiik teman-teman. Alhamdulillah. Ya, sudah 2 pertemuan ini alhamdulillah banyak sekali perkembangannya. Tinggal kita kembangkan lagi dan istiqomah dalam belajar. Sebelum kita beranjak beralih ke halaman berikutnya, apakah ada pertanyaan? Izin sholat dulu Ustaz. Oh, Mas Masrul, tafadhol. Nah, nanti bisa menyusul. Kemudian sebelum kita beranjak, Mas Sandi dan Mas Anis, kita masih di tamrin pertama, tamrinul awal, latihan yang pertama. Di sini ya, pertanyaan yang sudah kita tulis tadi, Ana akan bertanya kepada Mas Anis dan Mas Sandi. Nanti Mas Anis dan Mas Sandi menjawab, ya, menjawab. Seperti yang ada di latihan atau di buku teman-teman sekalian. Nah, boleh dibuka bukunya. Nah, pertama untuk Mas Sandi, Ana akan bertanya, ya. Kemudian nanti Mas Sandi yang menjawab. Mas Sandi siap? Nah, Ustaz. Nah, kita mulai. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalam. Hadza qalamun. Nah, ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun?
La, hadza masjidun. Ahadha miftahun? La, hadza qalamun. Ahadha qamisun? Na'am, hadza qamisun. Ahadha najmun? Na'am, hadza najmun. Ahsantum Mas Sandi. Nah, berikutnya Mas Anis. Ya Ustaz. Nah, ma hadha Mas Anis? Hadza miftahun. Ma hadha? Hadza kitabun. Ma hadha? Hadza qalamun. Ma hadha? Hadza babun. Ma hadha? Hadza baitun. Ma hadha? Hadza kursiyun. Ahadha baitun? Apa Ustaz, suaranya terputus? Oh iya, sip. Ahadha baitun? Sudah masuk? Jelas? Tes. La, Nah, hadza masjidun. ahsantum. Ahadha miftahun? Na'a, la, hadza qalamun. Ahsanta. Ahadha qamisun? Na'am, hadza qamisun. Ahadha najmun? Na'am, hadza najmun. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sudah melewatinya. Kita beranjak kepada halaman berikutnya, yaitu tentang man. Jika tadi kita membahas tentang ma, ya, maka setelah ini yaitu man. Man hadza. Pembahasannya secara umum tidak ada yang berbeda. Hanya saja kalau tadi ma itu kata tanya untuk benda yang tidak berakal. Adapun man, ya, adapun man ini adalah kata tanya untuk sesuatu benda yang berakal. Ismu istifhamin lil aqili. Artinya adalah wu atau siapa. Man, siapa? Artinya siapa. Ini khusus untuk sebagai istifham ya, kata tanya. Istifham itu tanya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini di dalam sebuah pertanyaan. Man hadza? Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Man hadza? Hadza tabibun. Tabibun al-aqil, orang yang berakal. Maka pertanyaannya adalah siapa ini? Ini dokter. Terus man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Kemudian man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang murid, ya. Talibun, waladun, tabibun, semuanya al-aqil, berakal. Maka pertanyaannya man? Siapa? Siapa ini? Adapun jika yang ditanyakan man hadza? Hadza kitabun. Siapa ini? Ini buku. Maka ini tidak tepat. Karena kitabun ghairul aqil, tidak berakal. Maka yang tepat adalah ma. Ma hadza? Hadza kitab. Kemudian man hadza? Hadza qalamun. Ini juga tidak tepat. Siapa ini? Ini pena. Nah, karena qalamun adalah benda yang tidak berakal. Maka tidak tepat jika pertanyaannya adalah man. Siapa ini? Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah ma. Ma hadza? Apa ini? Ini pulpen. Seperti itu. Nah, kemudian A, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Masrul. Ya. Jadi kaitannya untuk A, apakah itu tidak terikat? Entah itu digunakan untuk benda yang berakal maupun tidak berakal, sama-sama boleh, ya, boleh, tidak terikat. Contohnya di sini ahada tabibun. Apakah ini dokter? Jawabannya na'am, hada tabibun. Atau la, ahada talibun? La, hada tabibun.
Atau ini untuk yang tidak berakal. Ahadza kalbun? Apakah ini anjing? Naam, hadza kalbun. Iya, ini anjing. Ahadza qittun? Apakah ini kucing? La, hadza kalbun. Tidak, ini anjing. Nah ini. Jadi a tidak terikat. Adapun man terikat untuk al-aqil yang berakal. Adapun ma terikat juga tapi untuk ghairul aqil. Nah, semoga bisa difahami teman-teman. Jika ada yang ganjal atau kurang bisa difahami, tafadhol ditanyakan. Nah, itulah ismu istifham, kata tanya. Jadi pada hari ini kita belajar dua kata tanya. Apa dan siapa. Apa dan siapa. Dan apakah. Apakah sebenarnya sama dengan apa. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. 6. Jika tidak ada, kita masuk kepada halaman berikutnya. Ya. Yaitu tentang man hadza. Man hadza. Ya, bisa diikuti Mas Anis, Mas Handia. Nah. Apa di Ya. layar saya nggak muncul itu, jadi saya pakai buku. Oh ya, nggak apa-apa. Sip. Tapi isinya sama kan ya? Man hadza ini materinya. Ya. Ya. Iya, materinya sama. Cuman contohnya tadi ada yang enggak. Oh, ya, ini ya. Siap, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut kepada percakapan berikutnya tentang man hadza. Ana baca terlebih dahulu. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza digun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Nah, ternyata percakapannya lumayan panjang. Tapi tidak apa-apa. Mari kita baca bersama-sama. Istami' wa raddid. Baca, mari kita baca. Ana membaca dan teman-teman menirukan. Man hadza? Man hadza? Kita ulangi lagi. Mari kita baca ya. Ana membaca, teman-teman menirukan. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Ahadza waladun? Ahadza waladun? La, hadza rajulun.
لا هذا رجل. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. أهذا كلب؟ أهذا كلب؟ لا هذا قط. لا هذا قط. هذا حمار. هذا حمار. أهذا حمار؟ أهذا حمار؟ لا هذا حصان. لا لا هذا هذا حصان. وما هذا؟ وما هذا؟ هذا جمل. هذا جمل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ديك. هذا ديك. نعم. هذا من هذا؟ من هذا؟ هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا هذا منديل. لا هذا منديل. Nah, ahsantum teman-teman. Nah, tafadhal Mas Anis dibaca terlebih dahulu. Man hadza? Dari awal, Ustaz. Dari awal, betul. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Nah, ahsantum. Berikutnya Mas Sandi, tafadhal dibaca. Nah. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Alhamdulillah, ahsantum ya Mas Sandi. Langsung saja kita terjemahkan. Nah, ada banyak kosakata di sini. Berarti tambah mufradat untuk kita menghafalnya, ya. Ingat, man artinya adalah siapa. Mas Anis, man hadza artinya apa? Siapa ini? Hadza tabibun, Mas Sandi. Ini dokter. Nah, man hadza? Wah, ini Mas Mas Anis sama lagi. Mas Sandi, man hadza? Apa ini? Mas Anis, hadza waladun. Ini anak. Nah, man hadza, Mas Anis?
siapa ini? Hada talibun, Mas Sandi. Ini siswa atau Naam. pelajar. 6. Ahada waladun, Mas Anis. Apakah ini anak laki-laki? La hada rajulun, Mas Sandi. Tidak, ini lelaki. Seorang Ahsan. lelaki. 6. Mas Anis, ma hada? Apa ini? Hada masjidun, Mas Sandi. Ini masjid. Man hada, Mas Sandi? Siapa ini? Hada tajirun, Mas Anis. Ini tajirun saudagar ya? Nah, Pedagang. tajirun, pedagang. Pedagang. Ini Naam. pedagang. 6. Hada kalbun, Mas Sandi. Ini anjing. Hada kalbun, Mas Anis. Apakah ini anjing? La hada qittun, Mas Sandi. Tidak, ini kucing. 6. Hada himarun, Mas Anis. Ini keledai. Hada himarun, Mas Sandi. Apakah ini keledai? La hada hisanun, Mas Anis. Tidak, ini adalah kuda. Wama hada, Mas Sandi. Dan apakah ini? Dan apa ini? Hada jamalun, Mas Anis. Ini unta. 6. Ma hada, Mas Sandi. Apa ini? Hada dikun, Mas Anis. Ini ayam jago. Man hada, Mas Sandi. Siapa ini? Hada mudarrisun, Mas Anis. Ini seorang guru. 6. Ahsantum. Hada qamisun, Mas Sandi. Apakah ini baju? La hada mindilun, Mas Anis. Tidak, ini adalah sapu tangan. Sapu tangan, betul. Nah, ahsantum. Nah, jadi ada 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kosakata. Siap dihafal, Mas Sandi, Mas Anis? Atau memang sudah hafal? Sepertinya sudah hafal. Sebagian zaman. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah hafal, kita tinggal latihan menulis. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, adapun untuk besok ya, hafalan mufrodat, untuk aturan hafalan mufrodat, pada pelajaran pertama ini kita menghafal 9 mufrodat yang ada di pelajaran paling awal ya, yang di halaman pertama. Itu ada 9 kosakata, ada masjid, kasur ya, kunci, buku. Nah, itu teman-teman diharapkan dihafalkan. Jadi seperti direkam. Masjidun masjid, baitun rumah, miftahun kunci, dan seterusnya. Kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Untuk waktunya bebas, terserah teman-teman. Kalau misalnya pokoknya waktunya seminggu itu antara hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Kalau bisa Jumat sudah finish semua, sudah menyetorkan hafalan. Adapun terkait waktunya, misalnya teman-teman bebas ya. Misalnya teman-teman bisanya subuh, ya tafadhol subuh dibaca masjidun masjid, kitabun buku, atau misalnya bisanya jam siang, jam istirahat, ya tafadhol bebas. Sore, malam terserah. Yang penting waktunya antara hari Senin sampai dengan hari Sabtu, atau kalau bisa Jumat sudah selesai semua. Nah, itu untuk aturan hafalannya. Nah, bagi teman-teman yang tidak hadir ya, yang menonton relay ulang nanti, bisa diperhatikan untuk hafalannya juga ya. Kemudian yang terakhir 1 sampai 9 Ustaz ya. ya, Mas Sandi.
9 mufradat ya, apa ya? 9. Ditambah yang hari ini. 9 dulu aja ya. Nanti yang lain menyusul. Nah, di sini ya di halaman terakhir kita pelajaran pertama ini ada tamrin. Iqra waktu baca dan tulislah. Tapi untuk Mas Sandi dan Mas Anis silahkan masing-masing nanti membaca ya. Membaca ini kan tidak ada harokatnya. Kemarin kita sudah bisa membaca dengan harokat. Nah, sekarang latihan Mas Anis dan Mas Sandi membaca tanpa ada harokatnya. Nah, nanti bergantian. Ana akan menunjuk Mas Sandi dan Mas Anis. Atau Mas Masrul sudah mengikuti? Sudah hadir? Jika belum hadir, kita dengan Mas Anis dan Mas Sandi. Mas Anis siap? Siap, Ustaz. Nomor 1, tafadhol dibaca. Ma hadza qalamun. Terjemahnya apa? Apa ini? Ini pena. Ahsanta. Nah, berikutnya Mas Sandi nomor 2. Haza kalbun. Terjemahnya? Ini anjing. 6. Ahsanta. Berikutnya Mas Anis nomor 3. Man hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Ahsanta. Mas Sandi nomor 4. Haza jamalun. Ini unta. 6. Ahsanta. Mas Anis berikutnya. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. 6. Apakah ini anjing? Tidak, ini adalah kucing. Ahsanta. Mas Sandi. Haza dikun. Naam. Apakah ini ayam jantan? Iya. Ahsanta. Berikutnya Mas Anis. Ahadza hisanun? La, hadza himarun. Apakah ini kuda? Tidak, ini adalah keledai. Adalah keledai. Ahsanta. Nah, berikutnya Mas Sandi. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. 6. Berikutnya Mas Anis. Ahadza waladun? Naam. Apakah ini seorang anak? Ya. Ahsantum. Terakhir Mas Sandi. Man hadza? Hadza rajulun. 6. Siapa ini? Ahsantum. Ini laki-laki. 6. Ahsanta. Alhamdulillah sudah kita pelajari dan kita sudah menyelesaikan pelajaran yang pertama kita. Insya Allah pada pelajaran berikutnya kita akan memasuki pelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kedua, insya Allah nanti kita akan ada latihan ya. Ada latihan soal, entah itu bisa berupa tulisan atau berupa membaca seperti tadi. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Mas Masrul sudah bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita tadi ini pelajaran baru kita ya. Man hadza ya. Kalau tadi kan ma hadza. Ma itu artinya apa? Kalau man artinya siapa? Artinya siapa? Oh, siapa? Dan setelah ini ya, setelah ini ada banyak mufrodat ya tambahan. Ada 13. Tapi untuk setelah ini atau mulai besok hari Senin, teman-teman ya tadi sudah diumumkan Mas Masrul nanti bisa menghafalkan 9 mufrodat yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Pertemuan kedua kemarin. 9 mufrodat yang buku, masjid, ya, rumah, kursi, dan seterusnya. 9 saja. Nanti menyetorkan hafalannya bebas. Terserah Mas Masrul, ada waktu luangnya kapan. Silakan dikirimkan suaranya, rekamannya, bahasa Arab dan terjemahannya. Bebas saja. Lewat WA, Ustaz? Ya, lewat WA. Di grup atau pribadi? Di grup saja, nggak apa-apa. Di grup. Nanti kita bisa koreksi bersama-sama. Nah, tadi kita sudah baca ini. Tafadhol. Kira-kira Mas Masrul ya,
kalau berkenan menguji kemampuan dalam membacanya. Tadi kita membaca sudah ada harokatnya, tapi yang ini nggak ada harokatnya. Ya, tafadhol. Yang di bawah ini, Ustaz. Ya. Halaman 11. Ma hadza qalamun. Masya Allah. Terus nomor 2. Hadza kalbun. Ahsanta. Terus nomor 3. Apa itu? Man hadza top. Nggak tahu itu apa. Apa kira-kira apa? Tobibun. Tabibun. Ahsanta. Masya Allah. Tabib ini. Tabib. Betul, Ustaz. Iya betul. Hadza jamalun. Ahsanta. Jamal. Uh-huh. Hadza kalbun. Ada Nah. A-nya. Hadza kalbun. La hadza kitun. 6. Kitun. Terus Hadza apa ini? Hadza daikun. Dikun. Dikun. Hadza dikun. Naam. Hadza hasanun. Hiso. Khisanun. Naam. Hadza khisanun. Oh, hi di Ustaz, bukan kho. Iya. Oh, hadza hisanun. La. Hadza hamarun. Hamarun. Himarun. Hadza himarun. Hadza sulit sekali. Hadza mindilun. Mindilun. Hadza mindilun. Hadza waladun. Hadza waladun. Naam. Man hadza? Hadza rajulun. Nah, ahsanta, Mas Masrul. Lebih mudah bahasa Indonesia ya? Ustaz. Hah? Lebih mudah bahasa Indonesia. Soalnya banyak harokatnya kayak Ustaz. Iya. Ya, memang seperti itulah, ada ketertarikan sendiri ya, tantangan sendiri dalam belajar bahasa Arab. Karena kalau di sana sebenarnya ini pelajaran untuk anak-anak SD, anak-anak kita ya. Tapi memang karena ini kita orang ajam, belajar bahasa sama dengan kita seperti anak-anak baru belajar bahasa ya. Ya memang seperti itu. 6. Pelajaran kita pada pertemuan ketiga kali ini sudah sampai di sini. Alhamdulillah pelajaran pertama sudah kita selesaikan. Insya Allah semoga kita bisa memahaminya dengan mudah dan kita bisa melewatinya dan memasuki pelajaran kedua dengan mudah juga ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini sampai di sini. Semoga semuanya dimudahkan, selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Nah, teman-teman sekalian, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Afwan wa jazakumullah khairan teman-teman.